Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kalau Baraya kuliah di Saudi Arabia atau kuliah di lembaga yang disponsori oleh pemerintah Saudi Arabia, maka Baraya akan menemukan beberapa ungkapan yang diulang-ulang, yang nampaknya menjadi semacam doktrin, yaitu lihatlah orang-orang Saudi sekarang, mereka itu bermalas-malasan, santai-santai hidupnya, mereka hampir tidak melakukan apapun dalam kehidupannya, tetapi mereka hidup makmur luar biasa. Mereka mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah dari sumber daya alam yang Allah berikan kepada mereka. Pikirannya seperti itu. Lihatlah bahwa setiap keluarga di Saudi Arabia itu pasti memiliki mobil, bahkan yang paling miskin sekalipun, padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Tetapi kenapa mereka kaya raya? Karena mereka menjalankan syariah Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada kutipan dalil bahwa siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan tercukupi kehidupannya. Tetapi kalaupun kita mau jujur sebenarnya, maka kekayaan Saudi Arabia itu 75%-nya kan ditopang oleh penjualan minyak, dan minyak itu adalah salah satu sumber daya fosil yang pemanfaatannya itu menjadi perbincangan panas di kalangan orang-orang bisnismen dan para pemerhati lingkungan hidup. Betapa tidak, kalau kita mau menghitung-hitung, kita akan mengetahui bahwa ada 112 triliun rupiah per hari yang menjadi kerugian bagi negara-negara akibat polusi udara. Dan kita juga mengetahui ada sekitar 4,2 sampai 4,5 juta manusia yang meninggal, yang semuanya dikaitkan dengan masalah-masalah polusi. Maka kekayaan Saudi Arabia itu sesungguhnya didapatkan dari pengerusakan terhadap lingkungan dan pembunuhan terhadap jutaan manusia di dunia. Jadi itu sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Apalagi kalau misalkan kita melihat di dalam Al-Quran, kita mengetahui bahwa ada sindiran keras bagi orang-orang yang merusak daratan dan lautan, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka bencana sampai mereka berpikir lurus lagi atau kembali ke jalan yang lurus. Dan lebih mirisnya lagi adalah justru bukan Saudi Arabia tetapi negara-negara lain lah yang berpikir untuk kembali ke jalan yang lurus, yaitu menciptakan sumber daya energi alternatif yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi? Apakah pemerintahan Saudi akan menjadi bangkrut atau kita menemukan fenomena yang lain? Jadi di episode ini kita akan jelaskan beberapa data dan kemudian analisisnya. Jadi ayo kita mulai. Maret tahun 2018, pemerintah Indonesia meresmikan kebun angin pertamanya, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang diperkirakan akan menghasilkan listrik kepada masyarakat itu sekitar 700.000 perumahan. Ini adalah capaian yang sangat luar biasa karena kebun angin ini dianggap sebagai kebun angin yang paling besar di Asia Tenggara. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menciptakan sumber daya alternatif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya fosil. Nah, tetapi walaupun ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, kalau kita lihat dibandingkan negara-negara yang lebih besar misalkan, maka ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Inggris sudah memiliki kebun anginnya sendiri, dan mereka memiliki 174 turbin angin dan menghasilkan sekitar 1,2 gigawatt listrik, yang tentu saja bisa memberikan pasokan listrik kepada sekitar 1,3 atau 1,2 juta rumah di Inggris. Dan kalau kita melihat Inggris pun, kita sekarang akan nengok ke Denmark karena di sana mereka punya ambisi yang lebih besar lagi. Tahun lalu mereka sudah ketok palu akan menganggarkan sekitar 500 triliun rupiah untuk membuat kebun angin yang jauh lebih besar lagi. 600 turbin angin akan dibuat dan akan menghasilkan listrik yang cukup untuk 10 juta rumah. Jadi Denmark saja itu kan penduduknya hanya sekitar 5 juta orang, dan rumahnya di sana itu nggak sampai 2 juta rumah. Tetapi ini menghasilkan listrik sampai 10 juta rumah. Artinya mereka akan supply untuk negara-negara yang lain. Nah, tetapi kalau kita ngomong-ngomong soal sumber daya terbarukan, kita tidak bisa mengabaikan Cina, karena Cina sekarang sangat rajin untuk mendirikan sumber daya alternatif untuk listriknya. Yang paling terkemuka itu adalah ITER. Ketika mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat, dengan Uni Eropa, dengan Jepang, dengan India, dan sebagainya untuk menciptakan sumber daya penghasil listrik yang paling ramah lingkungan dan paling efisien.
yaitu yang oleh orang-orang Indonesia secara salah kaprah disebut sebagai matahari buatan. Nah, sebenarnya bukan benar-benar matahari buatan, tetapi Cina dan negara-negara yang disebut tadi itu sedang berupaya untuk mentadaburi ciptaan Tuhan, yaitu matahari. Kemudian mereka mempelajarinya, dari situ kemudian mereka mencoba meniru bagaimana cara kerja matahari menghasilkan energi, yaitu reaksi fusi nuklir kan. Mereka coba ikuti itu. Maka mereka itu sebenarnya bukan menyaingi Tuhan seperti yang disebutkan oleh media-media di Indonesia, tetapi mentadaburi hasil ciptaan Tuhan dan kemudian membuat hal serupa dengan itu. Untuk apa? Untuk menghasilkan sumber daya energi yang ramah lingkungan. Seperti itu. Dan selain itu yang dilakukan Cina juga adalah misalkan membangun pembangkit listrik tenaga surya dalam skala yang sangat besar. Mereka berencana untuk membuat yang terbesar di daratan, dan mereka juga sedang mengupayakan yang membuat PLTS yang terbesar di lautan juga gitu. Jadi seperti itu. Tetapi itu baru rencana. Kalau kita berbicara tentang sumber daya energi yang terbarukan, kita harus menengok Maroko. Maroko sekarang dianggap sebagai pionir dan dianggap sebagai leader bagi tercapainya sumber daya listrik yang paling ramah lingkungan, karena sekarang mereka memiliki, bukan hanya merencanakan, mereka sudah memiliki PLTS terbesar di dunia yang mereka pasang di Gurun Sahara gitu. Dan kalau misalkan kita melihat data statistik, hampir setengah dari total energi yang mereka gunakan sekarang itu sepenuhnya berasal dari energi ramah lingkungan yang tadi itu. Sehingga negara-negara Eropa pun bahkan sampai harus membeli listrik dari Maroko, khususnya Portugal dan Spanyol. Kenapa seperti itu? Apakah minyak bumi akan habis? Ya, mungkin saja cadangan minyak bumi itu berkurang. Saya sebenarnya masih ragu terkait hal itu, tapi wacana yang lebih penting itu adalah bahwa ini terkait dengan isu lingkungan hidup, seperti yang tadi itu. Makanya bahkan sampai negara-negara kecil seperti Singapura dan Maladewa itu menginvestasikan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk menciptakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan, yang tidak menghasilkan residu ataupun polutan. Begitu. Nah, tapi kalau sudah seperti itu, nah ini negara Arab bakal gimana nih? Kan mereka itu sekitar 60-75% pendapatan negaranya itu didapatkannya dari minyak. Kalau negara-negara semuanya bersekutu, bersatu padu untuk menciptakan energi ramah lingkungan yang tidak lagi bergantung pada Saudi Arabia dengan minyaknya, lalu Saudi ngapain nanti? Nah, pertanyaan ini kemudian dijawab oleh putra mahkota yang sekarang itu, Muhammad bin Salman, yang saya pikir ini adalah sebuah lompatan yang secara teoritis ini sangat baik. Jadi maksudnya, orang-orang Eropa bersumpah bahwa 80% energi yang mereka keluarkan nanti di tahun 2030 itu adalah energi yang sama sekali tidak terkait dengan minyak bumi atau batu bara. Dan 10 tahun kemudian mereka berjanji bahwa 100% energi mereka tidak lagi dibutuhkan dari energi fosil. Begitu. Nah, karena itu, maka pemerintah Saudi juga menjawabnya. Tahun 2016 mereka mengatakan, tahun 2030 kami sudah menciptakan sebuah visi yang jelas bahwa Saudi Arabia akan menjadi sebuah negara yang lebih terbuka, menjadi sekuler, menjadi liberal, dan tidak lagi tergantung pada pemasukan minyak. Putra mahkotanya mengatakan seperti itu, tetapi kalau ini memang benar-benar dia katakan, berarti selama ini orang-orang Saudi sudah sadar bahwa mereka selama ini menjalankan syariat Islam itu dengan menjual minyak bumi yang merusak lingkungan hidup. Dan ketika minyak buminya sudah tidak laku lagi, mereka mengatakan kami akan menjadi negara yang liberal dan menjadi negara yang sekuler. Berarti syariat Islam ditopang sama hal yang seperti itu. Jadi saya tuh kesal sekali karena hal-hal yang buruk di dunia ini sering dikait-kaitkan dengan Islam, dan yang mengait-ngaitkan itu bukan orang-orang non-muslim tapi orang-orang Islam sendiri. Jadi ketika misalkan mereka mau melakukan ini dan itu, mereka bilang bahkan yang jahat sekalipun mereka katakan ini adalah akidah Islam, ini adalah bagian dari ajaran Islam dan sebagainya. Ini kan ya kacau. Tapi beginilah, saya tidak ikut campur soal bagaimana landasan ideologi mereka dan apa yang mereka rencanakan di masa depan. Itu kan mereka, semoga saya doakan mereka bisa berhasil, kan begitu. Apakah itu akan berhasil? Walaupun saya mendoakannya, saya punya 4 atau 5 poin yang membuat saya sangat ragu atas ketercapaian cita-cita itu. Masalah pertama yang membuat saya ragu itu adalah terkait dengan mentalitas orang Arab. Saya mohon maaf ya, tapi mereka sendiri mengakui seperti ini, bahwa orang-orang Arab itu tidak mau bekerja. Orang Arab itu terbiasa untuk bermalas-malasan karena mereka terbuai dengan kekayaan yang selama ini mereka dapati.
Kan seperti yang saya katakan tadi, mereka dengan bangga memang mengatakan bahwa mereka hidup bermalas-malasan tapi menjadi kaya raya gara-gara sumber daya alam yang mereka miliki, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan ini akan dibawa ke negara di mana mereka akan menjadi negara modern, maka ini tidak akan berhasil karena mentalitas orang pemalas itu tidak mungkin cocok diterapkan di negara yang modern. Pikiran sederhananya beginilah Baraya, kita bikin semacam perbandingan. Orang Amerika Serikat itu adalah orang yang kaya raya dan makmur, kita mengetahui itu. Nah, ketika mereka makmur, apa yang mereka lakukan dengan kemakmurannya? Mereka tetap mempertahankan tradisi untuk berkreasi. Jadi ketika mereka kaya, kemudian mereka menemukan masalah, maka mereka akan menciptakan produk untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka kaya, rumahnya besar, banyak masalah kebersihan, maka mereka berpikir soal vacuum cleaner, mereka membuat deterjen yang jauh lebih handal, mereka bikin alat-alat kebersihan yang begini dan begitu, semuanya diciptakan oleh kreasi otak mereka sendiri. Sekarang kita pindah ke Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu mereka kaya-kaya, kemudian mereka mendapati masalah, misalkan kebersihan yang tadi itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berpikir untuk berkreasi, menciptakan produk-produk tertentu. Mereka fokus untuk mencari pembantu. Dan karena di negara Arab itu kaya-kaya dan tidak ada lagi yang mau jadi pembantu, akhirnya 80% pegawai dan pekerja di Saudi Arabia dari yang levelnya paling bawah sampai manajer kelas atas itu adalah orang-orang asing. Begitu. Jadi orang Arab ngapain? Guling-guling aja di kasurnya, di dipannya itu. Sedangkan orang India, Pakistan, Bangladesh, orang Amerika Serikat dan sebagainya di sana bekerja. Nah, ketika nanti Saudi Arabia tidak lagi menjadi kaya, apakah mentalitas yang seperti itu akan membuat mereka menjadi negara yang modern? Kan tidak. Orang-orang negara maju berpikir bagaimana menciptakan produk untuk menyelesaikan masalah, mereka berpikir untuk bagaimana merekrut pembantu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua yang membuat saya ragu mereka berhasil itu adalah karena mereka tidak mendapatkan kepercayaan dari luar dan mereka tidak mendapatkan dukungan dari dalam. Negara Saudi Arabia itu didirikan sebagai negara yang konservatif. Dan kemudian rakyatnya selama ratusan tahun juga dididik untuk menjadi rakyat yang sangat konservatif. Tidak terbuka dan fokus pada satu bidang dalam satu perspektif saja. Dengan kondisi yang seperti itu, kemudian raja yang sekarang mengatakan bahwa kami akan menjadi liberal, kami akan menjadi lebih terbuka, kami akan menjadi lebih moderat. Kan ini gak akan dapat dukungan dari rakyatnya. Dan pada faktanya sekarang, pemerintah Saudi itu sedang disibukkan dengan penangkapan ulama-ulama yang dianggap konservatif. Seberapa banyak ulama-ulama konservatif yang harus ditangkap untuk bisa menciptakan perubahan yang semacam ini. Tapi apapun itu menunjukkan bahwa dari dalamnya sendiri tidak ada dukungan dan kepercayaan untuk menjadi negara liberal dan sekuler seperti yang mereka gadang-gadangkan. Itu yang pertama. Di dalam negerinya seperti itu. Di luar negerinya bagaimana? Sama. Jika di dalam negerinya seperti itu, maka di luar negeri pun siapa pihak yang akan percaya melihat Saudi Arabia bisa berubah hanya dalam waktu 10 tahun hanya gara-gara mereka mencanangkan perubahan mendasar di bidang ekonomi gara-gara putra mahkotanya mengatakan demikian. Siapa yang akan percaya dengan itu? Jadi luar negerinya tidak percaya, dalam negerinya tidak mendukung. Dengan kondisi yang seperti itu saya yakin, walaupun saya tidak pernah berharap itu, bahwa mereka akan gagal dengan visi 2030-nya. Kemudian masalah yang ketiga itu adalah bahwa sampai sejauh ini Saudi tidak memiliki basis ilmiah dan tidak ada lembaga-lembaga akademik yang diakui secara internasional. Mereka tidak memiliki jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi. Jadi mereka tidak menghasilkan apapun di bidang ilmu pengetahuan, di bidang peradaban. Jadi maksudnya mereka tidak bikin mobil gitu ya. Mereka tidak bikin motor, tidak bikin pembangkit listrik, tidak bikin apapun. Jadi mereka memang tidak memiliki portofolio terkait dengan hal itu. Universitas-universitas yang mereka dirikan pun sebagian besar menghasilkan ulama, penghafal Quran atau yang semacam itu, menghafal Quran tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan yang tadi itu kayak terjadi kerusakan di muka bumi, di darat dan di lautan gara-gara ulah tangan manusia dan sebagainya. Itu mereka hafal, ayat itu mereka hafal. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa negaranya itu menghancurkan dunia gara-gara polusi, mereka diam. Karena apa? Karena ya sudah dihafal, tidak dilaksanakan, tidak apa, biarin saja seperti itu. Nah, akhirnya apa? Mereka tidak memiliki basis ilmiah. Ketika didorong harus belajar sama Al-Quran, harus berentadaburi ini itu, ya mereka dihafalkan ayat itu, tetapi tidak diwujudkan dalam aplikasi di dunia nyata.
Nah, dengan kondisi bahwa pemerintahan Saudi Arabia itu tidak memiliki basis akademis dan ilmiah yang memadai, saya pikir sih ya, untuk mencapai menjadi negara yang modern itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Saya mohon maaf ya, ini bagian dari kritik konstruktif saja. Kemudian yang keempat dan yang membuat saya paling risau itu adalah masalah historis. Saya berharap dalam hal ini sejarah tidak berulang. Jadi maksudnya begini Baraya, kita bandingkan dengan negara yang melakukan apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia saat ini, yaitu Iran. Jadi dulu Iran itu adalah negara yang sangat-sangat konservatif dengan kesyiahannya. Kemudian mereka itu berganti menjadi pemerintahan yang lebih demokratis dan menjadi sangat maju, khususnya di bawah pimpinan Shah Reza Pahlavi. Shah Reza Pahlavi itu dekat dengan Amerika Serikat, dekat dengan negara-negara Eropa, dan dekat dengan negara-negara yang lainnya, dan kemudian dia juga fokus untuk membangun negaranya, fokus di bidang ekonomi, agrikultur, industri, dan sebagainya, sehingga membuat Iran pada waktu itu menjadi negara paling maju kedua di Asia. Tetapi di sisi lain Shah Reza Pahlavi itu kurang lebih seperti Soekarno gitu. Jadi dia juga dekat dengan adat-adat dan kepercayaan-kepercayaan lokal pra-Islam di sana itu. Nah, ini membuat kalangan ulama di Iran itu marah, dan kemudian dalam sebuah revolusi yang sangat spektakuler digulingkanlah Shah Reza Pahlavi diganti dengan Ayatullah Khomeini, dan sejak saat itu mereka mendeklarasikan berdirinya Republik Islam Iran. Pada beberapa bagian, misalkan dunia militer, mereka masih setangguh yang dulu, tetapi mereka tidak lagi sehebat dulu karena tidak mendapatkan dukungan dari dunia internasional dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka sekarang menjadi semakin konservatif dan menjadi semakin tertinggal jauh dalam kebudayaan dan hak asasi manusia. Apakah ini juga mungkin akan terjadi pada Saudi Arabia? Saudi Arabia itu negara yang konservatif, kemudian ada upaya untuk menjadi lebih liberal, menjadi lebih sekuler. Apakah rakyatnya mau? Jangan-jangan, saya nggak tahu gimana ya, secara teologis sih kayaknya nggak mungkin ya, karena Syiah dengan Wahabi itu beda sekali. Tetapi mungkinkah ini terjadi bahwa ketika negara sekuler, negara konservatif dipaksa menjadi negara sekuler dan modern, maka rakyatnya akan memberontak, menciptakan sebuah revolusi, kemudian membuat satu negara yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu. Bisakah seperti itu? Nah, kalau sudah seperti itu, seperti yang saya khawatirkan sebelumnya lagi, bahwa apapun yang terjadi di Saudi Arabia itu akan mengguncang dunia Islam secara umum, secara global. Kan jadi ngeri juga kalau seperti itu. Jadi walaupun prediksi-prediksi saya itu ke arah kegagalan untuk mencapai visi 2030, tetapi saya sangat berharap bahwa visi itu akan berhasil. Ya, bagaimana sikap Baraya? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan berdiskusi dengan sehat terbuka. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.